Sibuk persiapan sebelum mati. Saya tanya bapa ibu yang hadir ini, apa hubungan mengingat mati ini dengan amal kita? Orang yang banyak ingat mati, satu, dia akan kurang lagi mencintai dunia. Kenapa? Karena dia tahu saya ini tak lama lagi di dunia ni. Gobah ni bukan kampung kita ni. Kampung kita mana? Jawab, kampung kita mana? Akhirat. Tak lama kita di Gobah ni. Betul Gobah ni? Pekanbaru bukan kampung kita. Riau, Sumbar, Somot, Aceh, ini bukan kampung kita. Kampung kita mana? Kita ni warga akhirat yang sedang transit sebentar di dunia. Transit sekejap saja. Ada yang transit 50 tahun, ada yang transit 60 tahun, ada yang transit lahir, terus pergi ke akhirat. Adik saya nombor 2 beberapa bulan yang lalu bersalin. Umur anaknya 5 hari saja, masuk hari ke-6 meninggal. Urutan lahir, kakek, nenek, mak, ayah kita, kemudian anak kita, cucu kita, cicit kita. Ini namanya urutan apa? Urutan lahir. Urutan mati macam mana Pak Haji? Urutan mati bukan macam urutan lahir tadi. Urutan mati kadang lebih dulu cucu daripada atuk, lebih dulu anak daripada orang tua. Mana ni yang muda di sini? Mana? Tengok dah wajah-wajah pensiun banyak. Mana yang muda? Pengaji apa dah ada di sini pula abang? Sering jadi intel kajian saya ni. Ada je kadang nampak. Allahu Akbar. Orang yang datang solat subuh berjemaah, mereka inilah yang sebenarnya mengamalkan hadis yang kita bahas. Kita datang solat subuh berjemaah, ini bagian dari persiapan kita untuk kematian kita. Orang datang ke dunia jalannya satu saja, dan orang meninggalkan dunia ini jalannya juga satu juga. Orang datang ke dunia ini jalannya satu. Apa jalannya? Jalan kelahiran. Dan orang akan meninggalkan dunia ini dengan satu jalan juga. Jalan apa? Kematian. Allahu Akbar. Rata-rata masjid-masjid di Pekanbaru, masjid besar, ada ambulan. Kita ada ambulan juga. Yang bawah tu ambulan. Ada ambulan kita? Tak ada. Tak ada. Karena sudah banyak ambulan gratis, tak perlu beli ambulan lagi pengurus. Masjid saya tinggal dulu, Masjid Paripurna Kelurahan, kami ada ambulan wakaf dari salah seorang jemaah. Mobil jenazah, parkirnya sebelah masjid. Siapa yang datang ke masjid akan tengok mobil jenazah, dia ingat mati. Allah, kejap lagi saya masuk dalam mobil ni, kejap lagi saya akan dibawa oleh mobil ini. Jadi bagus juga masjid-masjid yang sudah ada mobil jenazahnya, ketika datang ke masjid nampak mobil jenazah, ingat apa? Ingat mati. Atau minimal keranda mayat. Keranda kita letak di mana Ustaz? Samping, belakang. Kadang saya terfikir bagus juga keranda mayat tu pas dekat pintu masuk tu. Setiap masuk masjid, Allah, inilah kejap lagi masuklah saya di sini. Jangan pernah kita berfikir saya lama lagi, umur saya masih panjang, saya masih muda, saya belum nikah, saya belum pensiun. Tak ada. Mati tak ada urusan dengan pensiun, dengan nikah, dengan umur masih muda. Tak ada urusan, tak ada hubungan. Kita sering pergi ke tanah kuburan. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Apa artinya tu? Apa artinya? Yang tua mati, yang muda mati, yang kecil tu adik tu. Adik pun akan mati juga.
Berapa umur anak abang? Berapa tahun? 8. Jangan kamu kecil lagi baru 8 tahun nak. Tak ada. Maka hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap Jumaat subuh imam kita baca ayat sajadah, surat sajadah. Ketika sampai pada ayat yang ke-12, dibacakanlah teriakan, pekikan penyesalan orang-orang yang berdosa. Apa ayatnya Ustaz? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka. Kemudian mereka berkata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Allah, wahai Tuhan kami telah lihat betapa ngerinya azab Jahannam. Kami telah dengar gelegar suara yang menakutkan dalam neraka Jahannam. Mereka minta apa? Orang-orang berdosa itu minta apa? Farji'na, balikkan lagi kami ke gobah ya Allah. Balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Nak bangun rumah petak? Nak tambah kebun sawit? Nak tambah ruko? Nak tambah bini? Dah. Na'mal solihah, kami nak buat amal ya Allah. Ada lagi kesempatan balik ke dunia ketika berteriak menyesal begitu? Tak ada. Berapa kali kesempatan untuk kita buat persiapan, untuk kita buat amal? Sekali ini saja. Bapak Ibu sekalian, waktu dulu saya masih kuliah di Malaysia, ada nasihat bijak dari guru kami, Profesor Dr. Muhammad Amin MB, salah seorang Profesor Ulung di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pernah kami diberi nasihat, kami kumpul mahasiswa-mahasiswa. Dibilang apa? Adik-adik, waktu di dunia ini 3 saja. Pertama, waktu yang sudah berlalu. Yang kedua, waktu hari ini, saat ini. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Waktu yang sudah berlalu sudah jadi sejarah dan takkan mungkin dia balik lagi. Berapa umur Pak Haji sekarang? 40? 50? 53. Semua peristiwa kejadian 52 tahun yang lalu sudah jadi apa? Sudah jadi sejarah. Mungkin tidak waktu itu balik lagi? Tak mungkin. Nih ibu-ibu nih, Bu Ajah nih, mak-mak nih, dulu waktu gadis cantik-cantik, muda-muda, semua orang-orang bujang di kampung tu nak melamar, disebut bunga desa, gadis paling cantik. Itu dulu 30 tahun yang lalu. Sekarang dah nenek-nenek dah, gigi dah tak cukup, mata dah tak jelas, telinga pun kadang berteriak, cucu bercakap baru dengar. Apa yang dulu sekian puluh tahun yang lalu terjadi sudah jadi sejarah. Zaman SMP, SMA, SD sudah jadi sejarah. Ni bapak-bapak yang pensiun ni, zaman dulu hebat-hebat dulu bekerja, dimuliakan, dihormati, semua sudah jadi sejarah. Waktu itu sudah berlalu dan takkan mungkin balik lagi. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, waktu hari ini, detik ini, subuh ini. Waktu yang ketiga, waktu yang akan datang. Tuan-tuan perempuan sekalian, waktu yang akan datang itu belum pasti. Siang ini kita mesti pasti hidup tak? Nanti sore masih bisa kita pastikan kita hidup tak? Seminggu lagi, sepekan lagi, sebulan, setahun, bisa kita jamin kita masih hidup tak? Tidak. Waktu yang akan datang tak ada kepastian kita masih hidup. Waktu yang sudah berlalu sudah jadi sejarah, tak mungkin balik. Ternyata waktu kita yang ada kapan? Sekarang ni saja yang ada. Maka buat amal sekarang, jangan tunda-tunda. Taubat sekarang, jangan tunda-tunda. Banyak buat amal soleh, jangan tunda-tunda. Karena kita punya waktu kapan? Sekarang ni saja. Nanti belum tahu lagi. Duduk kami dengar nasihat-nasihat profesor tu, Masya Allah, betul lah juga. Dulu
Ini ada satu orang ulama, Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih, dia bercerita, ditulis dalam kitab ini. Dulu ada satu orang raja. Diberitahu pengawalnya, ajudannya, tolong ambilkan saya jubah yang paling bagus, pakaian kebesaran paling bagus. Dicari-cari-cari, dibagi. Tuan raja ini. Tidak, ini belum bagus. Yang lain. Yang lebih bagus lagi daripada ini. Berulang-ulang. Akhirnya dapatlah satu baju yang dirasa dia paling gagah. Dengan kesombongannya, syaitan membisikkan, memang kau lah hebat, kau raja hebat ni, kau penguasa lah di sini ni. Dibisikkan syaitan kesombongan ke telinganya, dia pun pakai pakaian kebesaran dengan rasa ujub, dengan rasa sombong. Kemudian para menteri pengawal dipanggil, tolong siapkan kuda terbaik. Pilih, dapatlah kuda yang paling gagah, yang paling bagus. Dia naik, panggil semua hulu balang, menteri, pasukan. Dia jalan, dia ingin menunjukkan bahawa dialah raja yang hebat. Dia menunjukkan itu kepada seluruh negeri. Jalan baru beberapa langkah, ada satu orang kakek tua di depan, pakaian compang-camping. Dia rasa satu kehinaan, satu orang raja jalannya dihalang oleh kakek tua. Dia tengok panglima, kenapa kalian diam saja? Itu kakek tua tu suruh ke tepi. Ternyata panglima tak nampak, menteri-menteri tak nampak, dia saja yang nampak kakek tua itu. Ketika dia sudah dekat, tali pelana kuda dipegang oleh kakek tua itu. Ketika suruh minggir, teriak suruh minggir, kakek tua tadi tak pergi di situ saja. Kemudian panglima, menteri-menteri heran, ni raja bercakap dengan siapa? Kata kakek tua itu, wahai tuan raja, saya ada satu perkara penting, saya nak bisikkan ke telinga tuan. Tolong dekatkan telinga tuan ke sini. Dia turunkan sedikit badannya. Kemudian kakek tadi membisikkan, saya malaikat Israel, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu sekarang juga. Bergetar, Pak. Boleh tak beri saya kesempatan balik dulu ke rumah, saya nak jumpa anak bini saya dulu. Detik itu juga langsung jatuh, meninggal. Satu lagi kisah, beda dengan kisah ini. Kisah wali Allah. Dia duduk dalam rumah sedang buat amal-amalan sunat. Di luar rumah dekat di pintu ada orang ucap salam. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila masuk. Dia tengok siapalah yang datang. Siapa tuan yang datang ni? Saya Israel, malaikat maut. Masya Allah, lama sudah saya tunggu-tunggu. Kenapa baru sekarang datang? Wali Allah tu, Pak, kalau malaikat maut datang, satu kebahagiaan, karena keinginan dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan orang-orang soleh, sudah terlalu kuat dalam hatinya, dipendam. Bilal radhiyallahu taala anhu menjelang meninggal sempat dia bersyair, sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasih saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan saya, sambil bersyair dalam bentuk suasana yang sangat bahagia. Isteri-isterinya Bilal ni heran, apalah abang ni? Padahal itu adalah detik-detik menjelang kewafatan dia. Ternyata memang kata ulama, orang-orang soleh menjelang kewafatannya, kematiannya, dia satu keadaan rasa-rasa menunggu hari raya. Kita agak-agaknya macam mana ya? Coba angkat tangan. Siapa yang pagi ni malaikat maut datang dalam keadaan senyum? Kenapa baru sekarang datang? Lama saya tunggu dah. Ada kita berani cakap begitu? Ustaz, boleh Ustaz? Tengok Ustaz masih pucat-pucat tengok ni kalau ditanya tentang kematian. Malaikat maut, saya hutang belum lunas lagi, nantilah kau balik dulu, boleh tak? Anak saya kecil-kecil lagi masih sekolah, kalau aku mati nanti macam mana? Ni tengok rumah ni masih terbengkalai, belum plaster dinding lagi, kau sudah datang Israel. Mungkin kita akan ngomong begitu, Pak. Pertanyaannya adalah, setiap kita akan mengalami keadaan itu. La yastakhiruna sa'ah
wala yastaqdimun. Sedetik tak bisa maju, satu detik pun tak bisa dimundurkan. Ayo, siapa yang sudah siap berangkat ke akhirat hari ini? Angkat tangan. Oh, Pak Haji macam ya betul nak angkat tapi tak jadi. Ustaz, amal saya sudah berlebih Ustaz. Ada. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu? Alangkah jauhnya perjalananku, alangkah sedikitnya bekalku. Siapa ngomong begitu? Ali radhiyallahu taala anhu. Siapa Ali? Sahabat yang telah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi, sepupu Nabi, khulafaur rasyidin yang keempat, dijamin surga oleh Allah, sudah dapat gelar radhiyallahu taala anhu, sudah dijamin, sudah dapat stempel garansi selamat di akhirat. Masih lagi mengatakan apa? Alangkah jauhnya perjalananku, alangkah sedikitnya bekalku. Kita umat akhir zaman, iman rusak, amal belang pentong, amal kelang kabut, ke masjid jarang, buka Quran jarang, bersedekah pun takut-takut nak masukkan duit ke kotak infak. Dalam keadaan amal kita kelang kabut begitu, masih lagi kita santai-santai dan tak ada rasa takut seperti mana sahabat menghadapi kematian, menunggu perjalanan ke akhirat. Allahu Akbar. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika dia lewat dekat satu kuburan, dia menangis sampai janggutnya basah. Kata kawan-kawannya, "Wahai Utsman, kami tengok kubur ni biasa saja. Kenapa tuan tengok kubur ni nangis sampai janggut basah?" Kalian tahu tidak? Inilah terminal pertama menuju ke akhirat. Selamat di terminal pertama ni, selamatlah perjalanan seterusnya, terminal-terminal berikutnya. Tapi kalau sangkut di azab di terminal yang pertama ni, habislah kita, susahlah kita perjalanan yang panjang berikutnya. Sahabat tengok kubur begitu, kita sedang sedang menguburkan mayat, masih ketawa terkikik-kikik lagi tanah kuburan, tak ingat mati pun. Depan jenazah di tanah kuburan pun tak ingat mati. Apalagi sedang main game online. Apalagi sedang main apa? Ada ke orang main domino ingat mati? Kalau ingat mati tak jadi main domino. Allahu Akbar. Satu orang kalau meninggal diantar oleh tiga: keluarganya, hartanya, amalnya. Dua balik kata Nabi, satu tetap. Yang balik siapa? Yang balik siapa? Harta balik. Bapak punya mobil Pajero Fortuner, balik pak. Sampai di rumah sudah sibuk dah. Abang mobil yang mana? Adik nak yang mana? Nak kebun ke nak rumah? Belum lagi kering tanah kuning di kuburan kita tu, harta sudah mulai dibagi-bagi. Syukurlah kalau dibagi-bagi itu dalam keadaan mereka tak berkelahi. Bahkan belum mati kita lagi, anak dah berkelahi, dah berebut-rebut apa yang kita ada. Harta balik. Siapa yang balik lagi? Keluarga pun balik. Macam mana pun, ibu-ibu ni, bapak-bapak ni dulu, engkaulah bulan dek, engkaulah bintang, engkaulah segala-gala hidup abang. Hidup mati kita bersama dek. Tak ada lah, tak ada. Ada suami yang bersama-sama baring di kuburan istrinya, ada isteri yang sama-sama baring di kuburan suaminya. Ada pernah jumpa tak di Gobah ni? Ada? Tak ada. Yang ada tu isteri meninggal, mata sebelah menangis, mata sebelah nengok ke mana? Yang mana gantinya ni? Allahu Akbar. Isteri pun begitu juga. Meninggal suami, isteri kita masih muda, masih cantik pula pak. Harta banyak. Banyaklah pula. Kapan habis masa idah ini? Bilalah aku nak datang ni? Kita terjepit di kubur, isteri kita bersenang-senang dengan suami baru dia. Na'udzubillah. Saya pun kadang terfikir juga, isteri masih muda kalau meninggal lah sehari ini. Saya beritahu isteri, dek kalau abang meninggal terserah adik lah, dek nikah lah. Yang tinggal dengan kita apa? Tinggallah amal. Itulah solat kita, zikir kita, Quran kita, silaturahmi kita, dakwah kita, infak kita. Itulah amal-amal soleh kita yang akan terus bersama-sama dengan kita.
maka malang sungguh malang. Apa yang mau dibawa ke akhirat, itu yang hari ini kita tidak siapkan. Apa yang kita tinggal, itulah yang hari ini kita tumpuk-tumpuk. Yang mau dibawa tak disiapkan. Untuk yang ditinggal sempurna kita siapkan. Rumah kita sempurna, mobil sempurna, semua sempurna. Untuk yang ditinggal semua sempurna. Untuk yang dibawa sehelai sepinggang saja. Mati dengan modal nekat, pergi ke akhirat modal nekat, perjalanan jauh modal nekat, tak bawa apa-apa, tak ada persiapan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa minit lagi Isra, Ustaz? Berapa minit lagi? Tengok. Berapa minit lagi? Dia ada bunyi langsung selesai, ada bunyi lewatkan lagi 10 minit. Ini kita jenis yang mana? Lewat berapa? Lewat lagi 15 minit. Kalau kita ke Jakarta hari ini, tiket ke Jakarta kurang lebih 700. 2 hari kita di Jakarta, kita nginap di Jakarta, 1 malam hotel, katakanlah ambil yang standar 700, 2 malam 1.400, tambah tiket tadi 700, 2.100.000. Okey. Belum makan minum kita, belum lagi keperluan lain. Kita ke Jakarta kalau 3 hari mungkin kurang-kurang 3 juta, 4 juta kita mesti pegang duit. Betul tak? Berani tidak ke Jakarta? Tak ada uang, tak ada tiket, tak ada apa, kosong. Berani ke Jakarta? Jawab, berani tak ke Jakarta? Tak berani. Ustaz, jauh Ustaz ke Jakarta tu Ustaz. Balik kampung ke Sumbar. Di Gobani banyak kuansing ya. Bunyi dia. Di Gobani banyak apa? Banyak di Kuansing. Berani tidak Bapak Ibu pergi ke Kuansing sana, pergi ke Basrah sana, pulang kampung ke Toluk, PT tak ada, kenderaan tak ada, apa pun tak ada. Berani? Jawab, berani tak? Semua kita kata tak berani. Kalaulah balik ke kampung, ke Taluk Kuantan, kita tak ada bekal, tak ada kenderaan, tak ada uang, tak ada makanan, tak berani balik ke Taluk Kuantan, berani tidak balik ke akhirat dalam keadaan tak ada bekal? Coba jawab. Terus kenapa tak mau juga ke masjid berjemaah? Kenapa kau tak impak lewat mikir juga lagi? Berapa ni mau dimasukkan? Kenapa tak mau juga buka Quran? Kenapa tak mau juga untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa kita tak mau juga beramal soleh? Kita tahu kita nak ke akhirat ni. Dan kematian itu kita tak tahu datangnya kapan. Tahun 2007, waktu itu saya masih menyelesaikan S2 di Malaysia. Kawan-kawan saya balik kampung hari raya bulan Ramadan, ni akhir Ramadan. Saya pun nak balik juga. Tapi tak tahu macam mana cara nak balik sebab wang untuk balik tu tak ada, Pak. Tapi hati saya kuat, saya nak pulang kampung juga. Saya nak tengok mak, saya nak tengok ayah, saya nak tengok keluarga. So hari raya kita ingin kumpul dengan mak, ayah, keluarga kita. Semua kita begitu, termasuk saya. Sudah dekat ujung Ramadan, tinggal 2 hari menjelang hari raya, akhirnya saya buat keputusan untuk pulang juga. Uang dari dari saya tinggal di Hentian Kajang dulu, di Kajang di Selangor. Uang tiket bus dari Selangor ke Melaka, sepelabuhan Melaka Dumai, nyebrang pakai kapal dulu. Dari Selangor ke Melaka itu RM10. Uang RM10 tu pun tak ada, Pak. Nyebrang dari Melaka ke Dumai naik kapal, duit itu pun tak ada juga. Tapi hati nak balik kampung. Akhirnya satu orang nelpon, namanya Bu Norma. Dulu beliau dosen UIR, kemudian kuliah Malaysia, sekarang sudah jadi profesor. Sudah menetap di sana. Anak-anaknya pun sudah jadi warga Malaysia. Tapi dia orang Riau. Dia tanya, "Rodi, kamu kata nak balik kampung, betul?" "Betul, Bu." "Ibu titip barang boleh untuk keluarga ibu di Jalan Delima di Panam sana?" "Boleh." Dititiplah barang untuk keluarga dia. Kemudian saya dibagi 1 kotak kurma. Harga 1 kotak kurma itu RM10.
Saya bilang, "Okay bu, ni barang saya bawa. Ini hadiah ni, bawa ni. Kurma 1 kotak." "Ya bu, terima kasih." Dia tak beli tiket pak dari Selangor ke Malaka, naik bus tapi tidak ambil tiket. Dia bus dari Kelantan, dari Perlis sehingga menurunkan penumpang di Hentian Kajang terminal bus. Jadi kami masih Indonesia naiklah di situ. Dia tak beli tiket. Nanti uang tu dibayar ketika sampai di Malaka RM10 kepada supir. Kalau beli tiket kan berarti kita ke kaunter, dia tak pakai kaunter. Bus sampai kami naik. Tapi kawan-kawan saya tak tahu saya balik ni tak ada uang. Sampai di Malaka subuh, menjelang turun tu hati dah berdebar-debar dah. Macam mana ni? Lepas nak ni. Saya biarlah penumpang lain turun dulu. Dah turun, tinggallah saya sendiri. Saya ambil tas, saya turun di pintu samping kiri. Kan bus itu kan pintu kiri, sebelah kiri supir. Jadi menjelang turun, saya datang jumpa supir. Habis itu saya bisik, "Tuan, saya ni student UKM, asal dari Riau. Saya tak ada duit bayar tambang RM10. Tapi saya ganti dengan kurma 1 kotak ni boleh? Ni harganya pun sama RM10 juga. Boleh tidak?" Dia kata boleh. Dalam hati selamatlah. Bagi kotak, 1 kotak kurma, saya turun. Dari Malaka Sentral, terminal bas ke pelabuhan Malaka, ongkosnya RM1. Uang RM1 tu masih ada uang-uang siling. Sisa-sisa sisa-sisa uang di dompet tu masih ada. Sampailah di pelabuhan Malaka. Saya duduklah tunggu macam mana nak pergi ke kaunter tiket tu. RM125 tambang dari Malaka ke Dumai. Satu-satu penumpang ambil tiket. Saya duit tak ada, Pak. Otak saya berfikir ni macam mana supaya dapat tiket. Saya pergi ke kaunter, bismillah je lah. Datang kaunter, yang jaga kaunter ni orang Cina, kapal Indomal Express. "Anti, saya ni nak balik kampung, saya nak beli tiket, tapi saya duit tak ada. Macam mana boleh?" "Mana boleh beli tiket dengan duit? Tak ada duit macam mana nak dapat tiket?" Saya dah agak dah memang akan kena marah lah. Habis itu saya keluarkan lah, Pak. Saya dapat ide, saya keluarkan kartu mahasiswa. Di sana disebut dengan kad metrik, kami sebut kad metrik student. Saya bagi, "Anti, saya ni student UKM, ini kad metrik saya. Saya balik kampung ni, nak raya balik kampung, nak jumpa mak ayah saya. Seminggu lepas raya saya mesti balik lagi ke UKM kerana saya belum habis lagi belajar. Saya tinggalkan kad metrik saya ini sebagai jaminan. Nanti uang tiket tu saya bayar setelah balik, nanti saya dari kampung untuk datang lagi ke UKM, nanti saya bayar. Boleh tidak?" Dia fikir lama. Habis itu dia putus, boleh lah, dia kata. Alhamdulillah dapat tiket. Tapi jaminannya apa tadi? Kartu mahasiswa. Dapat tiket. Masuk kapal, dalam hati, ya Allah, jadi juga balik kampung jumpa dengan keluarga di hari raya. Sampai Dumai ke Pekanbaru, kurang lebih waktu itu ongkos travel 100. Uang 100 alhamdulillah masih ada di dompet. Akhirnya dengan izin Allah saya sampai di rumah. Apa maksud saya bercerita tentang ini? Kalaulah perjalanan dari Malaka, dari Malaysia ke Pekanbaru, dalam keadaan duit tak ada, tiket tak ada, apa pun tak ada, susah Bapak Ibu sekalian. Saya sudah rasa, pengalaman saya sendiri, susah. Bagaimana kalau kita mau pulang kampung akhirat dalam keadaan amal tak ada, bekal tak ada, kira-kira macam mana? Susahnya perjalanan. Saya tadi masih boleh lah, ada lagi bisik-bisik, lobi sana, lobi sini, bujuk sana, bujuk sini, dapat. Siapa bisa melobi mungkar dan nangkir dalam kubur? Saya ada aset di sana, mungkar nakir, kau ambil lah. Mana laku? Kena pentung kita dalam kubur tu. Kau dulu tak sembahyang ke masjid, kena tokok oleh malaikat dalam kubur. Habis tu kita ketok yang kubur sebelah. Pakcik boleh tolong saya ni, saya azab ni. Mana boleh? Selamatkanlah diri masing-masing. Dan ini pasti Bapak Ibu sekalian, kita akan alami ini semua. Maka jangan lagi tunda-tunda ke masjid kalau sudah dengar azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah maha besar, Allah maha besar. Laptop tu kecil Pak dosen. Kantor kecil, rapat kecil, pekerjaan toko sawah ladang semuanya kecil. Yang besar siapa? Allah. Terus kenapa umat ni tak ke masjid juga? Kenapa subuh hanya satu saf? Ustaz, Jumaat berapa saf kita Ustaz? Lama Ustaz mikirnya. Solat Jumaat 7 saf. Kenapa subuh 1 saf? 6 saf lagi. Kemana waktu subuh di Masjid Thayyibah ni? Jawab Ustaz. Jawab coba Ustaz. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya Pak Haji? Tidur lebih baik daripada? Tidur lebih baik daripada? Kan tak disambung? Sambunglah. Buat aja apa arti as-salatu khairum minan naum? Kalaulah betul solat tu lebih baik daripada tidur subuh tadi 7 saf. Kenapa hanya 1 saf? Besok dikubur, kena pentung, kena azab kita. Malaikat, kenapa saya kena azab? Kamu pengurus masjid tapi tak ke masjid. Macam mana nak jawab? Nama masuk dalam struktur pengurus masjid tapi kita tak ke masjid, Pak. Orang panggil kita ustaz, orang alim, syekh, kiai, buya, subuh pun tak bangun juga. Allahu Akbar. Ngajar agama, ngajar ilmu agama, tapi kita belum lagi menunjukkan orang yang taat dalam beragama. Agama ni hanya cakap-cakap di mulut saja. Agama ini amalan. Sudah haji tapi tak ke masjid, padahal sudah di training 42 hari perjalanan safar haji. Tujuannya apa? Pulang dari haji jadi ahli masjid. Sudah sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sudah ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah nampak macam mana suasana wukuf di Arafah, pandangan padang mahsyar. Balik dari haji, kenapa tak ke masjid juga? Ustaz, saya bukan tak ke masjid Ustaz. Satu kali solat di Masjidil Haram tu 100,000 kali lipat. Jadi saya hitung rasanya untuk modal saya 200 tahun umur saya masih berlebih lagi Ustaz. Ada pula hitung statistik begitu, tu keliru memahami agama. Macam mana Bapak Ibu sekalian? Boleh? Siap-siap ke akhirat. Terutama yang umur di atas 63 tahun. Itu umur bonus Pak Haji. Yang belum 63 siap-siap juga. Belum tahu lagi berapa lagi sisa-sisa yang ada. Siapa yang sudah bekal berlebih angkat tangan. Saya tengok tak ada. Memang tawaduk jemaah sini Ustaz ya. Sudah dapat sifat ikhlas, dia tak mau menunjukkan amalnya. Semua tawaduk. Buat aja ibu-ibu belakang, siapa yang sudah berlebih amal. Ustaz, bekal saya sudah berlebih, insya-Allah saya dijamin surga. Ustaz, coba angkat tangan. Macam mana kita nak yakin bahawa bekal kita berlebih? Saya tanya Bapak Ibu semua, siapa yang bisa menjamin taubat kita sudah diterima oleh Allah? Ada jaminan? Tak ada. Ada jaminan amal soleh kita diterima oleh Allah? Tak ada jaminan juga. Amal soleh yang kita buat belum tentu diterima oleh Allah. Taubat kita dari masa-masa muda kita dulu, maksiat macam-macam kita buat, sudah diterima belum taubat kita? Tak ada jaminan. Itulah penting setiap hari kita punya rasa takut kepada Allah. Ibu-ibu waktu muda dulu sudah pakai tudung belum? Waktu SMA dulu sudah pakai jilbab belum? Belum. Ni bapak-bapak ni waktu muda-muda dulu sudah jadi ahli masjid belum? Jawab, sudah jadi ahli masjid belum? Sudah jaga 5 waktu berjemaah belum? Tahulah kita perangai kita masing-masing. Hari ini kita dimuliakan bukan karena kita mulia. Hari ini kita dimuliakan karena aib buruk kita ditutup oleh Allah. Termasuk saya ni. Orang sebut ustaz. Kadang malu juga, ya Allah. Saya ni bukan seperti yang disangkakan oleh jemaah. Ni bapak-bapak, ibu-ibu ni mau dengar saya berceloteh ni, bercakap depan ini, bukan kerana saya ni baik, kerana Allah Ta'ala tutup buruk aib saya. Kalau aib saya Allah buka kan, bubar semua jemaah ni. Apa nak dengar cakap dia pun tak betul tu. Maka inilah yang membuat kita selalu khawatir, takut. Masa muda kita dulu macam mana? Umur kita selama ini habis di mana? Harta kita dapat macam mana? Kemana pula selama ini harta kita belanjakan? Ilmu kita yang sudah kita tahu, kita sudah amal belum? Ini 4 pertanyaan nanti di akhirat yang setiap saya dan kita semua akan ditanya oleh Allah.
Tidak akan bergerak melangkah kaki anak cucu Adam sebelum lepas 4 pertanyaan ini. Belum lagi pertanyaan kubur. Man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Itu pun tak tahu lagi boleh tidak, lepas tidak besok kita jawab. Pertanyaannya sudah bocor, soal sudah bocor, tapi jawabannya kita tak tahu lagi. Ingat, yang menjawab bukan mulut yang jawab. Apa beda kita dengan sahabat? Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW ketika ditanya di kubur oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Umar radhiyallahu anhu akan jawab, Tuhan saya adalah Allah, Rabbi Allah. Umar jawab, Tuhan saya adalah Allah. Umar akan balik bertanya kepada malaikat munkar dan nakir, man rabbukuma, Tuhan kamu berdua siapa? Itu level amal sahabat, iman sahabat. Bisa pula ditanya balik malaikat yang menanyakan dalam kubur. Itu pun sahabat-sahabat yang sudah dijamin surga, yang sudah level amalnya begitu, masih lagi takut kepada Allah. Takut pada Allah. Kita jaminan tak ada, amal kelang kabut, dosa banyak, relax saja, santai saja. Macam tak nak mati, macam tak takut mati kita ni. Cukup Ustaz. Tengok wajah jemaah sudah nak marah dengan saya Ustaz. Kapan terakhir meninggal di warga jemaah masjid kita? Kapan terakhir? Berapa bulan yang lalu? Kapan? Beberapa hari yang lewat. Lepas itu giliran siapa lagi Pak Haji? Mungkin Pak Haji sudah harus siap-siap nampaknya. Orang yang siap mati, mati. Orang yang tak siap mati, orang yang mau mati, mati. Orang yang lari dari mati, mati juga. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, jemaah, ustaz. Coba pasti ustaz semangat dia. Ustaz pun mati. Allah Akbar. Apa yang kita siapkan? Pertama sempurnakan iman. Sempurnakan iman. Sempurnakan iman. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu sebagaimana iman manusia. Siapa manusia di situ? Ulama mengartikan sahabat. Kita beriman diinginkan oleh Allah Ta'ala seperti mana iman sahabat. Sebab sahabat itulah standar sempurnanya iman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sempurnanya iman macam mana? Sekali sedekah 8 toko habis. Waktu perang Tabuk 8 toko habis. Kita bukan 8 toko, 1 toko. Isi toko yang 1 kotak air mineral pun nak bawa ke masjid pun lama mikirnya. Bawa nak Allahu Akbar. Jadi khalifah 2 tahun kurang lebih jadi khalifah. Dalam keadaan gaji yang sangat terbatas, pas-pasan saja. Dihemat-hematlah uang belanja oleh isteri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu kali dia kata isterinya, bang, boleh nak beli manisan? Ni ada sisa-sisa uang belanja. Kata Abu Bakar, mana duit tu? Ketika duit tu diterima, Abu Bakar jumpa dengan Menteri Keuangan. Tolong potong gaji saya sebagai khalifah sebanyak uang yang dihemat-hemat disimpan oleh isteri saya. Ternyata gaji saya masih berlebih. Macam itulah imannya sahabat dulu. Menjelang meninggal dipanggil Aisyah radhiyallahu anha, anak beliau. Nak, kalau nanti ayah meninggal, tolong hitung berapa gaji yang ayah pernah terima dari negara, dari Baitul Mal. Jual tanah ayah di Khaybar, ganti balik semua gaji yang ayah pernah terima dari negara. Itu level iman sahabat. Tak ada makan 1 dinar, 1 dirham pun dari uang umat ini. Itulah sahabat. Kita hari ini bukan potong gaji, mau tambah lagi. Boleh tak tunjangan kami dinaikkan? Bagaimana iman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Kalau dia lewat 1 gang, setan tak berani lewat di gang itu. Macam mana level iman dia tu, Pak? Dia lewat 1 jalan, setan tak berani lewat situ. Kita kalau lewat 1 gang, setan banyak di situ. Sebab kita berkawan dengan setan. Perangai macam
Astagfirullahalazim. Inilah renungan kita pagi ini. Amal sahabat sempurna, solat sahabat sempurna. Macam mana solat sahabat? Khusyuknya sempurna, khuduknya sempurna. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam satu rakaat witir khatam 30 juz Al-Quran. Kalau sempat agak panjang imam kita, ustaz kita ni baca ayat subuh, apa terjadi dengan makmum di belakang? Apa kodenya biasanya, Pak? Hafal Pak Cina. Batuk jemaah di belakang kalau imam ayatnya terlalu panjang. Sahabat dulu, Allahu Akbar. Satu rakaat khatam 30 juz. Rasulullah bengkak kaki kena berdiri dalam solat. Kita bengkak kaki juga kena asam urat. Bukan kena solat, kena penyakit bengkak kaki. Sedekah sahabat macam mana? Abu Bakar Siddiq habis harta. Sekali sedekah habis harta. Rasulullah tak ada sempat nak simpan-simpan harta. Orang kayanya pemurah, orang miskinnya pun pemurah di kalangan sahabat. Begitulah amal mereka. Tamu Nabi SAW, ketika Nabi nak jamu di rumah Nabi SAW tak ada makanan. Siapa bersedia bawa tamu saya malam ini? Kata satu orang sahabat Ansar, saya bersedia wahai Rasulullah. Malam bawa. Ketika dia pergi ke rumah, dia tanya istrinya, "Dek, ada makanan?" "Ada bang, tapi untuk kita anak beranak saja sis. Lain tak ada." "Okey, tidurkan anak. Nanti kalau tamu sudah datang, ini tamu Rasulullah ni. Tamu datang nanti hidangkan makanan, matikan lampu, pura-pura baiki lampu. Nanti saya akan pura-pura mengunyah, pura-pura makan bersama tamu." Padahal tak ada makan pun, pura-pura. Satu keluarga malam itu semua tidur dalam keadaan kelaparan, kerana makanan mereka dihidangkan kepada tamu. Besok pagi jumpa Nabi. Apa kata Nabi SAW? "Wahai sahabatku, Allah suka dengan amal kamu malam tadi sampai turun wahyu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Mereka lebih mendahulukan orang lain, padahal diri mereka sendiri sangat dalam keadaan memerlukan, dalam keadaan susah, miskin, tapi masih juga lagi mendahulukan orang lain. Hari ini tamu datang, kita tak mau bukakan pintu, Pak. Ada orang ketuk pintu, apa lagi nak minjam juga lagi, yang semalam pun tak bayar. Allahu Akbar. Berhitung-hitung betul kita hari ini dengan harta. Lewat kotak impak ada uang 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. Uang berapa yang masuk kotak impak? Ayo. Pergi ke mall, Bu. Pergi ke mall bawa uang 100,000 tu banyak sikit rasanya. Sikit. Kotak impak lewat kita masukkan uang 100,000, rasanya banyak ke sikit? Macam itulah persiapan akhirat kita. Solat masbuk, solat ujung waktu, berinfak takut-takut. Solat tahajud adalah sekali setahun. Buka Quran. Kapan kita buka Quran di rumah? Kalau di rumah tu sudah ada yang meninggal dunia, ada yang meninggal, Quran, mana Quran? Sibuk. Dapatlah Quran di lemari. Sekali buka penuh dengan debu, dengan semut. Yang itu baru buka Quran di rumah. Dalam keadaan seperti ini, amal kita datang malaikat maut. Allahu Akbar. Modal nekat ke akhirat. Terakhir saya tutup dah Ustaz, dah Isra' dah. Saya tutup, Bapak Ibu sekalian, seperti apa kebiasaan hidup, begitulah keadaan mati kita. Dan seperti apa keadaan mati, begitulah keadaan kita nanti dibangkitkan di akhirat. Rumah masjid. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Mati di masjid. Rumah toko. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Kalau ingin meninggal dalam keadaan sujud, dalam solat, dalam zikir, dalam doa, dalam baca Quran, ingin meninggal di masjid, maka banyaklah amal. Maka kita akan mati dalam amal. Dosa, maksiat. Matinya dalam keadaan di tempat maksiat, dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah. Semoga kajian subuh pagi ini mengingatkan diri saya yang keras hati ini untuk juga buat persiapan. Dan Bapak Ibu yang mendengar, semoga Allah Ta'ala beri taufik. Lepas ini kita lebih semangat lagi untuk memakmurkan masjid, berjemaah ke masjid. Jangan lagi melambat-lambatkan amal, jangan lagi melambat-lambatkan taubat. Kenapa? Kerana kita akan tak lama lagi akan berangkat ke akhirat. Sesi tanya jawab tuan Sono Ustaz.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, ampun dosa kami ya Allah, maafkan salah kami ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, sempurnakan iman dan amal kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami. Ganti keburukan kami menjadi kebaikan ya Allah. Jadikan sisa umur kami, sisa umur untuk kami bersungguh-sungguh menyiapkan bekal akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, maafkan kami, ampunkan kami. Selama ini umur kami banyak kami habiskan untuk perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Ya Allah ya Karim, ampun dosa kami ya Allah. Kaki kami sering pergi ke tempat maksiat, sering kaki kami melangkah ke tempat maksiat, jarang kaki kami ini melangkah ke masjid. Ampun ya Allah, ampun dosa kedua tangan kami sering buat maksiat. Mata kami masih suka tengok maksiat ya Allah. Telinga kami masih suka mendengar lagu-lagu maksiat. Mulut kami masih suka berghibah, fitnah. Ya Allah ya Karim, ampun dosa pikiran hati kami masih sering terlintas perkara-perkara maksiat. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, beri kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk taat ya Allah. Beri kami kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Tambahkan hidayah untuk kami, sehingga sisa umur kami gunakan sungguh-sungguh untuk menyempurnakan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, izinkan di akhir hayat kami mati dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Izinkan akhir hayat kami dapat menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, inilah kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak bertemu dengan Nabi kami tak berjumpa dengan Nabi kami, tak pernah melihat wajah Nabi kami, tak pernah mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hari ini kami sedang belajar latihan untuk kami mencontoh, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbing ya Allah, tuntun ya Allah, tambahkan hidayah ya Allah. Turunkan hidayah di kampung kami ya Allah, supaya semua laki-laki akil balik berjemaah ke masjid ini ya Allah. Jadikan solat subuh kami seperti mana solat Jumaat ya Allah. Yang masih solat di rumah, beri kekuatan berjemaah ke masjid. Yang masih belum solat, lembutkan hati mereka, buka pintu taubat untuk mereka, tambahkan hidayah untuk mereka ya Allah. Turunkan hidayah di kampung kami sehingga wanita-wanita muslimah kami mau menutup aurat. Turunkan hidayah di kampung kami ini ya Allah, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran ya Allah, anak-anak yang soleh-solehah yang lebih baik daripada kami. Ya Allah, kalaulah ajal tak lama lagi akan datang menjemput kami, jadikanlah kematian kami sebagai hari raya kami. Jadikanlah kematian kami sebagai tempat untuk kami istirahat dari capeknya urusan-urusan dunia kami. Jadikanlah kematian kami jadi sebabkan berhenti untuk melakukan maksiat. Dan jadikan kubur kami seperti mana taman-taman surga, lapang sejauh mata memandang. Jauhkan kami dari azab kubur, himpitan kubur. Ya Allah ya Karim, golongkan kami di akhirat nanti di kalangan hamba-Mu yang menerima catatan amal dari tangan kanan. Di kalangan umat Rasulullah yang dapat syafaat beliau. Golongkan kami dari kalangan umat Islam, hamba-Mu yang dapat melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Terima doa kami ya Allah, terima amal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.